Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Al-ayat sadaqalladzim wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis. Yang sama-sama kita muliakan para ulama, para kiai, para bin sepuh, wabil khusus takmir masjid Al-Mukhlisin. Al-Mukhlisin nggih? Radilali. Dan juga para bapak ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah telah izinkan kita untuk taklim, untuk berzikir, mengisi setiap nafas kita untuk lebih banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang memang Allah kehendaki bagi hambanya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, kecuali untuk mengingat Allah, kecuali untuk bersujud kepada Allah, kecuali untuk mengagungkan Allah, kecuali untuk menyembah pada Allah, kecuali untuk berserah diri kepada Allah. Karena itulah ketika kita sholat, mulai dari gerakan awal takbir sampai salam, semuanya adalah gerakan-gerakan yaitu takdim, gerakan-gerakan berserah diri, dan bahkan doanya juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan betapa Allah sayang kepada hamba-hambanya yang dikehendaki, untuk supaya dan Allah telah siapkan kita yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hidup hanya sementara, hanya sebentar, tapi kita punya cita-cita, tapi harapan kita besar, yaitu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala melalui syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salamnya Allah mudah-mudahan selalu dicurahkan oleh Allah kepada junjungan kita Sayyidil Khalaiqi wal Bashar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan tauladan yang indah. Semua akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun yang tidak baik. Semuanya indah, semuanya tauladan. Dan Rasulullah SAW tidak bergerak, tidak bernafas, tidak melangkah, kecuali selalu bertasbih kepada Allah SWT. Bahkan tasbihnya Rasulullah SAW ini diikuti semua makhluk, kecuali manusia dan jin, manusia yang lupa kepada Allah SWT. Jadi manusia yang bertasbih kepada Allah SWT, sungguhnya dia telah mengikuti tasbihnya Rasulullah SAW ketika nur itu diciptakan sampai nanti hari kiamat. Walaupun beliau sudah tilar dunia, kalau tidak di dunia, di akhirat, tetapi tasbihnya tetap sekarang. Makanya orang-orang tasawuf, orang-orang sufi itu zikirnya bersambungnya sampai Rasulullah SAW. Sampainya Rasulullah SAW. Orang-orang yang ikhlas, keimanannya sambungnya sampai semuanya sampai Rasulullah SAW. Dan sampailah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila itu kita jalani, itulah manusia yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, seperti yang saya katakan bulan kemarin, ya, supaya saya ngaji itu arahnya jelas ini, ya. Arah jelas, lama enggak jelas berarti ya. Ya. Ibu-ibu sudah bawa tasbih Bapak-bapak? Kok Bapak-bapak enggak ada yang jawab ini? Saya lanjutkan, yaitu makalahnya kedua, Subhanallah, maaf. Mana ada dia? Subhanallah dalam kitabnya beliau mengatakan yang artinya kekuatan atau himmah tidak akan mampu mengoyak atau membendung tirai takdir atau ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, tasbihnya dipegang, bukan dimakan. Ya, bukan dimakan. Coba tasbihnya diputar. Saya bertanya, kalau tasbih diputar bunyinya apa? Menyebut nama Allah. Tapi yang ini yang saya inginkan, lidahnya tetap
lidahnya nggak bunyi. Kita melatih hati. Selama ini yang bunyi lidahnya. Selama ini yang bunyi lidah, baca Quran, baca sholawat, dzikir dan sebagainya. Kali ini mari kita latih hati kita yang berbunyi. Supaya gampang ingat, maka tasbihnya diputar. Yang bunyi bukan lidahnya. Apanya? Hatinya. Di Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah. Kalimatnya mengingat. Kalau kalimatnya mengucap berarti lisan. Karena mengingat berarti di hati. Ya, berarti di hati. Jadi ibu-ibu sekarang coba supaya bisa konsentrasi, matanya pakai kacamata. Coba. Matanya merem. Nah, supaya tenang. Dan tenangkan konsentrasinya hanya di hati. Jadi tasbihnya berjalan, hatinya yang bunyi. Jadi pikirannya ke sini. Coba ke dalam perasaan. Ke dalam hati, paham Pak ya? Ya, ayo coba dimulai. Saya tuntun. Hatinya bunyi Allah, 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 Allah. Berbunyi hatinya. Dengan merendah. Di Al-Quran disebutkan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, berzikirlah kamu kepadaku dengan rasa rendah diri dan rasa takut. Ingat, dengan rasa. Rasa itu berarti apa? Bukan bentuk, enggak berbentuk rasa itu. Rasa itu perasaan kita dengan merendah. Merendah kepada siapa? Allah. Allah yang maha memiliki, yang maha mengatur, yang maha segala-galanya. Dan kita ini sangat rendah di hadapan Allah SWT. Enggak ada artinya. Karena itulah merendahkanlah kita di hadapan Allah SWT. Bunyi Allah. Allah. Yang bunyi mulutnya, hatinya Allah. Allah. Hatinya yang bunyi. Ibu jangan lihat saya ya, nanti kecantol saya sampai nanti. Ya, pejamkan matanya, merunduk. Ya, merunduk karena kita mengagungkan Allah. Ya. Makanya Al-Qur'annya, berzikirlah kamu kepadaku dengan rasa rendah diri dan rasa takut. Allah, tak tuntun dengan suara ya, tapi yang bunyi hatinya Allah, Allah, terus Allah, terus. Dilepaskan semuanya. Yang ada di hati hanya Allah yang kita sebut. Dalam pikiran kita hanya Allah yang kita sebut, bukan di otak tapi di hati. Karena kalimatnya, berzikirlah kamu kepada dengan rasa rendah diri dan rasa takut. Rasa rendah itu. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Kalimat ingat berarti di dalam hati, bukan di lisan, bukan di mulut. Karena kan dalam hadis qudsi, apabila hambaku mengingatku sambil berjalan, aku akan mengingatnya sambil berlari. Kalimat mengingat berarti dalam hati. Allah. Sambil dengarkan saya ngaji, hatinya tetap, konsentrasinya ya, pikirannya tetap dalam hati. Maka ilmu itu akan mudah diserap. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, terus ya, jangan konsentrasinya jangan berubah, tetap merem aja sudah. Paling enak merem, paling gampang. Tetap bunyi Allah sambil tasbihnya diputar Allah. Sebenarnya Ta'ala dalam makalahnya mengatakan kekuatan hikmah, himah, kekuatan atau himah, keinginan tidak akan mampu mengoyak tirai takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya Ta'ala mengajarkan kepada kita. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita usahakan, kejadian yang kita lakukan, keinginan itu terjadi atau tidak, itu adalah haknya Allah. Yang kemarin, bulan kemarin sebenarnya beliau mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang mengandalkan amalnya, yaitu tidak adanya ketika dia mengalami satu masalah, dia tidak mengandalkan Allah, dia tidak bersandar kepada Allah.
Ketika dia melakukan sesuatu, dia tidak bersandar pada Allah. Sementara yang kedua, beliau mengatakan bahwa semua yang kita inginkan atau yang kita lakukan tidak akan tercapai kecuali adalah kehendak atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atau kita punya keinginan apapun, ingin punya mobil, ingin punya rumah, ingin nikah, ingin punya motor, ingin bekerja, keinginan itu semuanya tidak akan terlaksana kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya mengajarkan supaya kita paham bahwa manusia itu lemah, bahwa manusia itu tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Semuanya ini berjalan atas izin Allah Subhanahu wa taala, termasuk dukun santet. Mau nyantet orang, kalau Allah nggak mengizinkan, nggak akan mati orang itu. Kalau Allah mengizinkan, memang jadwalnya memang matinya kesantet. Sudah terjadi. Makanya takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Orang bekerja siang sore, pagi sore, kerja kuli batu, soro, kerja berat itu. Setelah 1 minggu, jadwal dapat bayaran karena tapi Allah nggak ngasih rezeki, bayarnya diambil mandornya minggat, mandornya lari. Mau apa? Mau cari kemana? Hanya ada tangisan. Bagi yang beriman, bagi yang bertakwa Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya apa maneh? Gimana lagi? Saya sudah bekerja, saya sudah usahakan, tapi ternyata Allah tidak kasih rezeki lewat sini. Mungkin Allah sayang sebab saya, maka Allah mungkin insya Allah kasih rezeki yang lain. Ini kalau hatinya tidak biasa mengingat Allah SWT, bisa marah, bisa ngamuk, di rumah belum marah, belum sumpek, istrinya marah sekalian. Jadi perbedaan orang yang hatinya biasa mengingat Allah dan tidak jauh sekali. Orang yang biasa hatinya mengingat Allah SWT ketika mengusahakan sesuatu gagal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Punya ketenangan, punya kesadaran. Memang ini semua karena Allah. Sudah tak usahakan. Secara akal, saya sudah bekerja. Pekerjaan saya juga tidak lari-lari. Beneran kerjanya, pagi, siang, sore. Juga lembur-lembur sekalian. Tapi Allah menghendaki yang lain. Atau ketika dapat bayaran sampai di rumah, anaknya sakit, uangnya habis untuk berobat anaknya. Gimana lagi? Inilah para jamaah yang saya muliakan. Sebenarnya Allah mengingatkan bahwa apapun yang kita inginkan tidak bisa membendung apa yang Allah takdirkan. Tinggal keimanan yang berbicara. Kalau hatinya tidak ada keimanan yang kuat, apa tegak nelongso aja, nangis saja. Tadi ada santri saya bilang, itu santri yang kemarin hamil anaknya, istrinya udah lahir, tapi jantungnya itu masalah. Sekarang di inkubator, kecepatannya melebihi, misalnya rata-rata 1 menitnya misalnya 30 detik, 30 kali jantung, 30 kali jemut-jenyut. Ini 45 melebihi. Siapa yang tahu di dalam kandungan? Dokter pun masih bingung. Jawaban saya apa? Tidak ada yang manusia bisa mengatur kehendak Allah. Kalau Allah kasih umur panjang, insya Allah, walaupun kecepatannya lebih, tetap akan sehat, normal. Tapi kalau Allah kasih panjang pendek, ya sudah. Nah, disinilah keimanan ini yang dia akan menjawabnya. Sabar apa tidak? Dan sabar itu hanya satu kata Allah. Innallaha ma'as sabirin. Hanya orang-orang yang bersama Allah yang bisa sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau dibalik, hanya orang-orang yang mengingat Allah, yang bersandar kepada Allah, yang bisa sabar. Makanya banyak orang, wis tak sabar-sabar no. Gak kurang-kurang sabarnya. Belum sabar berarti. Nah, orang sabar itu bersama Allah. Maksudnya orang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Orang-orang sabar itu sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Beserta bagaimana? Bisa nggak kita capai itu semuanya? Kalau kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, buah daripada hati yang bertasbih kepada Allah, dia bisa sabar karena selalu mengingat Allah sehingga mudah bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa ikhlas. Karena apa? Merasa bahwa apa yang dijalani semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah.
Ketika orang tidak menyadari bahwa kita yang dilakukan sedekah, berbuat kebaikan karena pertolongan Allah, maka dia jadi sombong, riya dan sebagainya. Ketika dia disakiti orang lain, dia nggak bisa sabar, jadi saling menyakiti. Podo elek jadinya. Makanya Bapak yang saya muliakan, ini hati yang bertasbih akan berbuah. Apa buahnya? Ikhlas, sabar, ridho, jembar, tenang. Ala bidzikrillahi tatma'nul, hanya dengan mengingat Allah hatinya tenang. Ini kalau dibahasakan namanya ilmu tasawuf atau ilmu toriko. Makanya ilmu toriko, tasawuf itu para bapak ibu yang saya muliakan adalah satu ilmu yang menata hati ini supaya selalu dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang selalu hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala, duduk, berdiri, berbaring, duduk bisa sambil kerja, berdiri bisa sambil kerja, bisa sambil jalan, berbaring bisa sama tidur, bisa sambil berpikir, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berdirinya sambil kerja, hatinya tetap beribadah dengan Allah. Berdiri sambil berjalan, naik motor, naik mobil, duduk, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk juga, berbaring juga, berbaring tapi hatinya tetap mengingat Allah. Tasbihnya dibunyikan, tidurnya ibadah. Ini yang ditakuti oleh iblis. Biar dia pintar baca kitab, biar pintar ceramah, kalau duduknya tidak mengingat Allah, kalau berdirinya tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidurnya tidak bersalah, setan akan berani. Makanya jangan heran kalau zaman akhir ini banyak ulama-ulama banyak ulama-ulama yang cinta dunia. Ini para jamaah yang saya muliakan. Saya sering ketemu mursyid, tak ingatkan sama saya. Mursyid itu apa? Seorang ulama yang mendidik, mengajarkan ilmu tasawuf seperti ini. Saya tidak singkat, saya terang-terangan, tapi nggak saya sebut namanya. Pak Yai, jenengan saya heran nggak jenengan, saya berdua. Kenapa Gus? Jenengan mengajarkan orang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedang anak duduk sama jenengan selama 1 jam tadi, antum mengingat istrinya, mengingat pondoknya, mengingat anaknya. Loh kok tahu jenengan? Ya tahu orang. Kamu nggak takut sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa nggak malu sampai dipanggil mursyid, dihormati orang, tapi sampai tidak pernah seperti itu? Saya ingatkan sama saya nggak takut. Dia kalau marah ya sudah marah aja sama saya. Saya ingatkan. Jadi para jamaah yang saya muliakan, selalu usahakan. Ini saya hanya mengajarkan teori ini dan bisa dipraktekkan. Dan ketika ibu-ibu, bapak-bapak hatinya bertasbih, ada pancaran cahaya. Cahaya itu bersambung dari saya, nyambung sampai Rasulullah SAW, sampai Allah SWT. Tapi ketika ibu lupa, bapak-bapak lupa, ya gelap. Gelap. Makanya hati yang terang itu bagaimana? Hati yang dipenuhi dengan cahaya. Cahaya keimanan. Iman itu menghidupkannya hatinya dengan mengingat Allah. Islam menghidupkan Islam dengan menjalankan sholat fardu, ibadah wajib. Apalagi kalau mau lebih terang, ditambah amalan sunnah. Menghidupkan Islam dengan menjalankan rukun Islam dan sunnah-sunnah lahir. Menghidupkan iman dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Islam dihidupkan, imannya juga dihidupkan, sempurnalah orang itu seperti jasad dan ruh. Jasadnya ini jasadnya, ruhnya dalamnya, sehingga dibentuk ada manfaatnya. Ini para jemaah yang saya muliakan. Dan ketika imannya dihidupkan, kesadarannya tinggi. Saya katakan tadi, bisa sabar, jadi ikhlas, jadi tenang dan sebagainya. Hasud, riya, ujub pergi. Ketika ada terang, gelap akan hilang. Ketika ada gelap, ketika nggak ada lampu, maka gelap akan datang. Ketika hati bertasbih, hatinya akan gelap, tenang, terang dan tenang. Tapi ketika hatinya lupa kepada Allah, maka hatinya gelap. Gelap itu tempatnya setan. Ujub, riya, sombong, apalagi, udah macam-macam. Iri, dengki dan sebagainya. Kalau ini sudah sampai nggak kuat, keluar di mulut. Wah itu. Wah, tadi pagi saya ngaji, sebelum saya ke sini saya ngaji hadis tadi di Pondok Labu tentang ghibah. Orang tanya, Gus, bagaimana supaya mulut ini nggak ghibah? Ghibah itu keluar dari hati. Hati yang mengingat Allah, insya Allah akan terem untuk tidak ghibah. Ngerasani orang. Tapi kalau hatinya dengan Allah SWT, lihat orang hatinya ikut berproses.
maka mudah meluncur dari mulutnya ini harus ghibah. Ini bahaya. Karena para hadirin yang saya muliakan, ya, setelah ini saya mohon pamit, tapi jenengan sambil dengarkan pengajian, sambil dengarkan istighosah, tetap tasbihnya berbunyi Allah, Allah. Ketika hati bertasbih, dosa-dosa akan rontok. Makanya para hadirin yang saya muliakan, Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa beliau dalam makalahnya bahwa hati itu seperti tanah. Taman-tamannya tanah, ya, kalau tanah di Arab Saudi gersang, panas. Tetapi kalau tanah sekarang di Arab Saudi sudah kelihatan adem, kenapa? Banyak tanaman-tanaman. Apa tanamannya hati? Hanya satu, bertasbih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini. Tidak ada yang lain. Kalau selain diisi itu, diisi ingat sama anak, ingat bojo, ingat suami, ingat yang lain, maka akan timbul masalah. Tetapi kalau dipakai mengingat Allah Subhanahu wa taala, rumah tangganya akan tentram, saling menyadari, saling mengingatkan. Karena apa? Sama-sama hatinya bertasbih. Inilah yang Rasulullah sampaikan dalam hadis, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga. Karena apa? Karena antara Rasulullah dan istrinya sama-sama selalu bertasbih, selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hidup keadaannya seperti itu, tapi itu memang pilihan dari Rasulullah SAW. Hidup miskin pilihan. Kalau kita enggak, kita itu enggak. Kita inginnya kaya. Beda dengan Rasulullah SAW. Tapi kenapa beliau mengatakan jannati? Karena jannati itu pusatnya ketenangan ada dalam hati. Dan hatinya hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya dalam kitab Tiba beliau mengatakan qalbuhu la yakfuluhu wa la yanamu walakin lin khidmati ala dawami muraqib. Rasulullah SAW tidak seujung rambut pun lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Rasulullah SAW tidak seujung rambut, gak seujung rambut pun lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Pertanyaannya. Kalau Qur'annya, hadisnya sangat banyak sekali tentang itu. Maka kalau ada yang mengatakan itu syirik, itu bid'ah, itu enggak ada di Al-Qur'an, enggak ada hadis, ilmu tasawuf, ya sudah silakan. Memang tasawuf itu ilmu yang hanya bisa dipahami, bisa dikecuali orang itu masuk ke dalamnya. Jenengan tak ceritani laut. Tapi saya nggak pernah masuk ke laut, hanya mandi di atasnya saja, yang nggak bisa bagus, nggak bisa detail. Tapi kalau saya cerita laut itu airnya asin karena saya pernah mencicipi. Dalam karena saya masuk tenggelam. Ikannya bagus-bagus, semakin dalam semakin bagus, mutiaranya bagus, bahkan macam-macam di sana. Kenapa? Saya bisa cerita karena saya pernah masuk ke dalamnya. Yang sekarang yang banyak itu teorinya saja. Dia baca di buku, di kitab, ditirukan. Tahu itu laut itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini kalau disampaikan sama orang, walaupun isinya di kitab, cempang orang itu. Sulit dipahami. Karena itu sebenarnya dalam makalahnya mengatakan, apabila seorang tidak diizinkan untuk menyampaikan ilmu tasawuf, maka yang mendengarkan akan sulit memahaminya. Tapi apabila memang diizinkan oleh Allah SWT, maka yang mendengarkan mudah memahami. Tapi kalau hanya memahami dan tidak dipraktekkan yang memahami, maka sama dengan ilmu pengetahuan aja, hanya tahu saja. Makanya kalau saya sampaikan ada prakteknya. Kalau ibu-ibu ingin memahami tasawuf, ibu harus belajar tasawuf. Bagaimana? Hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Usahakan sepulang dari ini tasbihnya tetap berjalan. Walaupun nggak berjalan tasbihnya, hatinya tetap berjalan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Usahakan. Ya, orang yang mengusahakan hatinya mengingat Allah setiap detik, setiap saat, itulah yang Rasulullah sebutkan. Ada perang yang paling berat setelah perang Badar, setelah perang Uhud atau perang yang lain, yaitu merangi hawa nafsu. Dari hati yang lupa kepada Allah menjadi hati yang ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Setuju Bapak-ibu, Bapak? Sudah paham? Insyaallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang sakit mau berobat, monggo. Ada waktu 2 menit kurang 1 menit. Kemarin saya ngaji di Bandung. Yang ngaji bapak ibu-ibunya kira-kira ada 50 orang. Yang sakit 49. Jadi mulai setelah duhur sampai hampir maghrib. Ya Allah, pembukaan ngaji di Bandung.
Ya nggak apa-apa lah. Tapi saya bilang kemarin panitia, bulan depan 2 bulan lagi saya nggak mau, saya bulan waktunya nggak ada. Zuhur saya di masjid ini, ibu-ibu harus ada bapak-bapak. Salat jamaah saya ngaji. Asar tolong carikan saya tempat pengajian lagi. Bukan saya ini mencari amplop, nggak usah disangoni, tak bilang. Kenapa nggak disangoni? Takutnya nanti sampai nggak istiqomah ngaji. Mendingan saya itu mendingan dia kasih sangu, nggak dikasih amplop, tapi istiqomah ngaji saya. Daripada kasih amplop nanti takmir bingung balik duit urun lagi, lah nggak mau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.